Malam itu, Dayon akhirnya menemukan tubuh Hayon setelah seharian mencari. Waktu sudah larut, tetapi di tempat itu Hayon masih saja menunggu. Atau mungkin, tidak sepenuhnya hidup. Hayon meloncat senang melihat Dayon berdiri di dekatnya. Dayon, suaranya bergetar bahagia. Dayon menatapnya, penuh campuran lega dan keanehan. Hayon, penampilanmu, ucap Dayon agak terhenti. Saat aku bangun, aku sudah kembali normal, jawab Hayon, berusaha tersenyum. Namun senyum itu segera sirna saat Hayon menoleh dan melihat kondisi Dayon. Kotor, berantakan, matanya menyimpan sesuatu yang dalam. Dayon, apa yang terjadi padamu? Kau terlihat seperti habis mengalami sesuatu. Hayon mendekat, takut. Dayon menghalau, tidak apa-apa. Di sini berbahaya, mari kita pergi ke tempat lain. Di tanah, tubuh Hayon sendiri terbaring kaku, tertimbun sedikit tanah. Dayon terdiam, bingung menjelaskan. Itu, suaranya serak. Hayon menatap, heran. Jadi kau sudah menemukannya, Dayon? Pantas saja ini aneh, biasanya aku selalu bangun di pinggir hutan. Ini pertama kalinya aku bangun di sini. Meski hatinya terluka melihat Dayon murung, Hayon tetap tersenyum menahan kepedihan. Tidak apa-apa. Aku sadar aku sudah mati, jadi jangan terlalu sedih. Hayon mengusap air mata Dayon. Ini bukan salahmu, Dayon. Ia berusaha menenangkan. Kenapa kau menangis? Itu hanya akan membuat hatiku sakit. Singkat cerita, polisi datang ke lokasi penemuan mayat. Dayon dimintai keterangan, detektif yang Cheol memperkenalkan diri, lalu interogasi dimulai. Detektif curiga. Ada sekop, ada tanda penggalian, kenapa Dayon berada di gunung malam-malam membawa sekop? Dayon menegang. Detektif menuduh, bukankah lebih masuk akal kalau kamu yang melakukan kejahatan lalu menggali kembali tubuh itu karena merasa bersalah? Dayon membela diri. Tidak. Aku hanya kasihan pada Hayon. Detektif makin heran saat Dayon menyebut nama. Bagaimana Dayon bisa tahu namanya kalau tubuh belum diidentifikasi? Dayon ragu-ragu, pikiran berputar. Apakah ia harus mengaku bisa melihat hantu? Tidak. Ia takut terdengar gila. Dari sudut pandangnya, Hayon berusaha membela, tapi mata orang lain tidak dapat melihatnya. Dayon benar-benar mencoba membantu. Bisik Hayon di hati, tak terlihat bagi yang lain. Tiba-tiba seorang pria tua datang, ayah Hayon. Raut wajahnya penuh kelelahan dan harap. Ia bertanya apakah Dayon yang menghubunginya. Kenangan pesan Dayon muncul, aku menemukan tubuh Hayon. Hayon ingin melihat ayahnya. Ayah menatap dan menarik lengan Dayon, meminta tahu di mana putrinya. Detektif menahan, identifikasi belum jelas. Hayon meraih baju Dayon, memanggil, di sini, di sini. Dayon menjelaskan dari awal. Saat berkendara, ia melihat sosok wanita berdarah menghalangi mobilnya. Tubuh itu ternyata sudah mati. Ia ketakutan tapi terpanggil untuk kembali membantu. Wanita itu memohon, jangan tinggalkan aku sendirian, namaku Hayon. Dayon mengulang semua itu. Tulus, ia hanya ingin membantu, dan ia percaya, entah bagaimana ia bisa melihat hantu. Semua terdiam, tak percaya. Ayah Hayon menunduk murung lalu bergegas ke mobil. Ia kembali membawa boneka kesayangan Hayon yang compang-camping. Dengan suara serak ia bertanya jika putrinya benar ada, apakah ia bisa menanyakan nama boneka itu. Keheningan pecah ketika boneka itu tampak melayang di udara. Hayon mengambilnya, memeluknya, dan mengatakan hal sederhana, namanya Manya. Mata ayahnya berkaca-kaca. Hari itu, di kantor polisi, setelah keterangan selesai Dayon diizinkan pulang. Di bangku taman, Dayon dan ayah Hayon berbincang. Ayah menangis, anaknya rajin, hidup dalam kesusahan, dan kini tak bisa pergi dengan tenang. Dayon menawarkan pesan terakhir Hayon, aku baik-baik saja. Aku khawatir jika aku tiada, ayah dan adik akan kesepian. Terima kasih, aku bahagia menjadi putrimu. Maaf aku pergi lebih dulu. Hayon duduk di depan ayahnya, menatapnya lembut. Kalau aku terlahir kembali, bolehkah aku menjadi putri ayah lagi? Ayah terseduh, ayah juga bahagia, Hayon. Ayah senang pernah menjadi ayahmu. Dayon termenung, mendengar notifikasi samar. Meski sudah mati, Hayon tak bisa pergi sepenuhnya. Keterikatannya masih kuat. Notifikasi itu memberi pilihan,
Apakah Hayon akan kembali atau tetap tinggal? Di hadapan Dayon, Hayon berbisik penuh kebimbangan. Apa yang harus kulakukan, Dayon? Aku tak mau pergi seperti ini.